Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN Layung Bungu, Bapak Muhammad Fauzi, dan yang saya hormati Bapak Ibu SDN Layung Bungu, Kecamatan Gelaga, dan yang paling berbahagia saat ini adalah Ibu Umi Marfiatul Malik selaku JGP Angkatan 10. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti pendampingan individu 2, di mana nanti JGP kita Ibu Umi akan mengemukakan visi, bagaimana visi beliau sebagai guru yang nantinya akan menjadi dasar atau mungkin masukan untuk membuat visi di dalam SDN Layung Bungu ini. Jadi beliaunya nanti akan mengemukakan apa saja yang telah didapat dari pembelajaran guru penggerak selama ini. Nanti akan ditentukan langkah-langkah bagaimana menyusun visi dengan tahapan baca dan lain sebagainya. Nanti akan dipandu oleh Ibu Umi selama diskusi ini. Dan dalam pendampingan individu ini ada beberapa susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala SDN Layung Bungu, dan yang terakhir adalah penyampaian visi, diskusi visi yang akan dipandu oleh Ibu Umi. Jadi di sini saya hanya memfasilitasi saja, dan semuanya akan disampaikan oleh Ibu Umi. Jadi saya tidak membenarkan atau mengoreksi atau apa, jadi cuma menyaksikan jalannya diskusi saja dan memberikan penilaian LMS nantinya. Jadi nanti pada saat ada diskusi yang dipandu oleh Ibu Umi, Bapak Ibu guru bisa bertanya atau menyampaikan pendapatnya mengenai visi tentang bagaimana nantinya impian Bapak Ibu nantinya itu murid yang seperti apa, nanti bisa diungkapkan, dan nanti akan disampaikan juga untuk mendapatkan murid yang seperti itu apa yang harus dilakukan. Nah, nanti akan dipandu oleh Ibu Umi selama 1 jam ke depan. Selanjutnya kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu sambutan Bapak Kepala SDN
misi. Jadi memang visi dan misi sebuah lembaga itu minimal itu 5 tahun harus dievaluasi. Jadi visi dan misi itu tidak terus menerus. Tapi yang saya rasakan dulu sing arane visi misi mungkin sangat berbeda podo. Bahkan itu mungkin sangat banyak copy paste. Jadi sekarang ini ada guru penggerak. Ini mungkin arahnya itu memang harus sebuah lembaga itu punya visi dan misi sesuai dengan kearifan lokal. Dan disesuaikan dengan kondisi dan latar belakang sebuah lembaga itu berada di mana. Kalau kita ini nanggung melosot enggak, nanggota juga tidak. Tetapi bagaimana konsep yang akan kita buat itu nanti kita melihat masyarakat sekitar kita. Kalau memang masyarakat kita itu sebagai besar adalah masyarakat petani, maka visi dan misi itu arahnya ke sana. Jadi kita menciptakan anak itu menjadi anak yang mandiri, yang mampu menjawab tantangan di zamannya memang harus itu. Masa kita mana pahami, nanti sekedar ngerti pahami toh ganti ilmu mungkin hasilnya juga tidak maksimal. Kalau petani berarti nanti visi dan misi kita arahnya juga ke sana. Tapi kalau berada di sekitar kota yang misalnya di pasar, maka anak-anak itu harus dilatih masalah ekonomi, masalah wira usaha. Nanti kira wira usaha apa? Yang mungkin gawe iwat tanami sebetulnya rupa benur atau rupa, tapi di sini tidak mungkin. Kalau di daerah situ betul ada. Nah, makanya kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan latar belakang masyarakat yang ada di desa kita, yang ada di lembaga ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita kita diskusi terkait visi dan misi yang akan disampaikan oleh CKP kita. Kemarin kita sudah pakai visi misinya Bu Mila. Jadi Bu Mila kemarin visi misi sudah dipasang di sana. Itu adalah mengganti visi misi yang dulu, yang beberapa tahun yang lalu mungkin belum zaman saya sudah ada. Dan mau dirubah berarti kita harus kemarin kan sudah saya sampaikan, ini visi misi ini sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, harus dirubah. Ternyata ada guru penggerak, kemarin sudah menyiapkan visi dan misi itu yang kita pakai. Karena sudah kita diskusikan bersama-sama waktu Bu Jamila sama Bu Aminatul, Bu Aminati kemarin itu seperti itu. Nah, mungkin sekarang kita membentuk visi-visi lagi, tapi tidak harus nanti kita jadikan sebagai visi dan misi lembaga ini secara sekaligus, tidak. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sempurnakan dari visi dan misi yang sudah kita pakai. Kalau memang sudah tidak sesuai, bisa kita pakai visi misi yang baru. Ini juga harus kesepakatan kita bersama. Jadi makanya di sini nanti Bapak Ibu mohon dan tolong apa yang kira-kira yang sesuai dengan visi misi yang ada di lembaga kita. Sebab kita itu berada di lingkungan ini rata-rata adalah mayoritas adalah beragama Islam. Nah, Islam itu di sana itu ada beberapa semacam budaya yang harus kita angkat. Jadi seperti kemarin itu saya menyampaikan, saya itu kepengen mendirikan semacam istilahnya katedral atau istilahnya Banjari. Ini kan sesuai dengan lokasi yang ada di sini. Nah, ternyata masyarakat di sini kan setiap ada event-event offline itu yang digunakan adalah Banjari.
Nah, makanya ini kalau kita jadikan kita masukkan dalam visi misi ini juga sangat cocok. Karena memang anak-anak itu harus dilatih seperti itu. Nah, oleh karena itu mohon nanti dalam penyampaian visi misi dalam diskusi ini mari kita telaah yang mana yang sekiranya nanti sesuai dengan harapan kita, harapan masyarakat yang akan diskusi ini besok akan kita angkat atau kita jadikan visi misi ke depan. Jadi demikian mari nanti kita diskusi yang akan dipimpin Bu Umi dan nanti kita diskusi bersama-sama mana yang perlu kita ini bukan artinya draftnya saja, nanti ada beberapa hal yang perlu diubah, mari kita diskusi secara bersama-sama. Jadi demikian sambutan dari saya terkait dengan diskusi hari ini. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang bisa kita laksanakan bersama-sama tanpa ada hal yang merepotkan kita, karena visi-visi itu hal yang harus kita jalankan untuk arah dan tujuan sebuah lembaga. Oleh karena itu kalau menyusahkan kita juga susah. Ya, kita pilih yang enak, yang bisa kita lakukan bersama-sama, sebab ada tolak ukur, ada target yang harus kita capai di dalam visi dan misi itu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Rozi yang telah memberikan sambutan yang luar biasa, sangat mendukung sekali, sangat mendukung sekali dengan adanya JGB di sekolah ini. Apalagi sekolah ini juga sudah mengeluarkan GB ya, yang GB angkatan 8 dan sekarang JGB angkatan 10. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai diskusi di sini yang akan dipandu oleh Ibu Umi. Saya mengharap diskusi bisa berjalan dengan lancar, Bapak Ibu bisa aktif semua, dan apabila ada kesulitan atau ingin yang ditanyakan, nanti bisa di sesi tanya jawab bersama Ibu Umi. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Umi selaku JGB angkatan 10, kami ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Rawamangun Bapak Muhammad Rozi SPD, yang saya hormati Ibu Asraful Kusna selaku pengajar praktek CGB angkatan 10 Kabupaten Lamongan, dan juga kami hormati Bapak Ibu guru SDN Rawamangun yang antusias ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk saling berbagi ilmu dalam diskusi beda visi dan misi. Mungkin kemarin CGB angkatan 8 Ibu Mila ya sudah mempunyai visi dan juga misi, yang mana visi dan misinya juga kemarin sudah kita sudah kita rilis ya. Ini mungkin saya juga nanti ada penambahan saja, tidak mungkin kita ganti kan. Benar apa kata Bapak Kepala Sekolah bahwasanya misi dan juga visi ini bisa kita ubah lagi 5 tahun ke depan. Jadi nanti bisa kita diskusikan. Mungkin saya juga menambah dari visi yang disampaikan Bu Jamila ya. Nanti kita sharing bersama-sama. Sebelum masuk visi dan misi ya, saya punya pantun dulu Bapak Ibu guru biar tidak ngantuk. Ambil mangga dengan garam, Cakep. diambil taman berbadan kekar. Cakep. Mari kita baca basmalah.
Semoga diskusi hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum saya masuk ke visi dan juga prakarsa perubahan, selama kurang lebih 2 bulan ya saya menjalani CPP ini, susah senang sudah saya rasakan. Ini pembelajaran saya mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.2. Ya, jadi yang pertama, siapa yang tidak mengenal Muhadjir Dewantara? Ini Bapak Ibu, Bapak Pendidikan Nasional. Bapak Pendidikan Muhadjir Dewantara ini menyampaikan bahwasanya tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menuntun tujuan pendidikan, bukan menuntut. Kita garis bawahi bahwasanya menuntut segala kodrat alam dan juga kodrat zaman. Anak-anak kita pada dasarnya bukan seperti hanya buku kosong, Bapak Ibu, ya. Tetapi anak-anak kita ini pada dasarnya sudah mempunyai coretan, tapi coretannya itu masih transparan, istilahnya seperti itu. Bapak Ibu gurunya nanti yang akan menuntun sehingga kertas itu bisa ditulis secara tebal. Bukan hanya anak ini seperti hanya kertas kosong kita yang mengisi, bukan. Pada dasarnya anak-anak ini sudah punya kodratnya masing-masing. Sebagai guru kita ini yang tujuannya untuk menuntun segala kodrat alam dan kodrat zamannya anak-anak. Kodrat alamnya anak-anak dari lingkungan, mulai dari lingkungan rumah, di masyarakat, dan juga nanti di sekolah. Kemudian kodrat zaman, ya zaman, Bapak Ibu guru juga harus mengikuti perubahan zaman. Gaya belajarnya anak-anak dahulu dan sekarang juga berbeda. Jadi Bapak Ibu guru nanti istilahnya menuntun, bukan menuntut nantinya, menuntun anak-anak. Selanjutnya, semboyan Muhadjir Dewantara, ingarso suntulodo, ing madya manguntarso dan tukuri handayani. Bahwasanya kita ini di depan memberikan contoh, di tengah membangun motivasi, dan juga di belakang kita memberikan dorongan semangat untuk anak-anak kita. Jadi ingarso suntulodo itu kita semua menjadi teladan bagi anak-anak, mencontohkan yang baik. Contoh yang baik adalah Bapak Ibu gurunya terlebih dahulu kalau di sekolah. Kalau di rumah ya Bapak Ibunya, kemudian yang di sekolah Bapak Ibu guru. Inmadyo manguntarso, di tengah membangun motivasi, kita bangunkan motivasi anak-anak. Memang anak-anak ini mempunyai karakter sendiri-sendiri. Ada anak-anak yang mungkin memang semangat untuk sekolah, untuk belajar, tapi tidak kemungkinan banyak juga anak-anak yang cenderung agak malas atau harus disemangati dulu untuk belajar. Dan di belakang memberikan dorongan seperti yang tadi ya, Bapak Ibu guru ini tidak boleh mengeluh istilahnya seperti itu, karena memang tugas kita sebagai guru selain sebagai teladan, kita penyemangat anak didik kita. Semoga bisa nantinya bisa membawa perubahan yang bagus. Ya, nilai-nilai guru, Bapak Ibu guru, semoga nanti kita bisa menerapkan nilai-nilai ini. Ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Bahwasanya semua guru ini nantinya bisa berpihak pada murid, jadi tidak semata-mata kita saja yang harus guru murid. Kita juga harus berpihak pada murid. Bagaimana gaya belajarnya murid, kita mengikuti karakteristik pada murid kita. Kemudian mandiri, kita jadi guru juga mandiri. Nanti mengerjakan apa atau nanti sikap apa, kemandirian kita terapkan kepada anak didik kita, sehingga anak didik kita
semua bekerja sama, baik itu yang muda maupun yang tua. Kita sejajarkan kalau sudah di sekolah kita. Semoga sekolah kita semakin kompak, kolaboratif. Kemudian inovatif. Bapak Ibu guru juga harus inovatif, memiliki ide-ide baru. Bagaimana nanti cara mengajarnya, kita sebutkan media atau metode, sehingga anak-anak ini dalam pembelajaran juga senang, merasa nyaman, dan juga reflektif. Reflektif itu kita mengevaluasi Bapak Ibu guru, kelemahan dan kelebihan kita. Kan memangnya kita sebagai guru kan tidak boleh seenaknya saja, tentang aku guru saya bisa, kan seperti itu. Mesti banyak kekurangan kita, baik itu dalam cara mengajar atau sikap kita. Nah, jadi guru juga harus reflektif, mau mengevaluasi diri kita. Ini nilai-nilai yang ada pada guru. Kemudian peran seorang guru, tugas seorang guru yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Ini insya Allah sudah kita laksanakan semua ya. Yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Contoh kemarin memang Bu Mila sudah jadi guru penggerak, menguasai ini dan itu, alhamdulillah juga sudah mempraktekkan kepada Bapak Ibu guru ya, praktisi hal-hal yang baik apa saja. Yang ketiga mendorong kolaborasi, nah ini bekerja sama, saling diskusi bagaimana nanti anak didik kita ini menjadi anak didik yang lebih baik lagi, sekolah kita bisa menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Dan yang keempat mewujudkan kepemimpinan pada murid. Yang kelima menggerakkan komunitas partisi. Menggerakkan komunitas partisi contohnya sekelompok orang guru seperti kita KKD, yaitu komunitas partisi. Semoga KKD kita nanti kedepannya juga bisa berlanjut sehingga dari sekolah yang satu ke sekolah lain ya saling berkolaborasi. Jadi nanti kita ini tantangannya apa di sekolah, problemnya apa, nanti bisa kita temukan kalau kita berkolaborasi dengan yang lain. Meskipun tidak di yang lain, bisa kita bentuk komunitas partisi di sekolah kita juga. Selain rapat bulanan, nanti rapat bulanan juga membahas yang ada di kelas itu bagaimana juga bisa. Ya. Nah, ini visi yang saya ajukan adalah mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, berprestasi, cakap teknologi dan peduli lingkungan. Mungkin kemarin ya visi dari sekolah kita terwujudnya siswa yang religius, mandiri, berkarakter profil pelajar Pancasila dan peka terhadap tantangan zaman. Religius memang dia berakhlak mulia, juga itu masuk dengan religius. Mungkin tadi saya bilang untuk menambahi, mungkin kemarin yang belum bisa kita tambahi. Tapi berakhlak mulia inilah Bapak Ibu guru yang sekarang ini sulit kita bentuk istilahnya seperti itu, karakter pada murid. Bagaimana kita menerapkan akhlak mulia. Kemudian berprestasi, kita semangati, kita dorong murid-murid kita supaya jadi murid-murid yang kompeten, tidak sampai tertinggal dengan murid-murid yang lain, sekolah-sekolah yang lain. Kemudian cakap teknologi, ya, murid-murid kita dengan perubahan zaman semoga bisa cakap teknologi, selain bisa menggunakan HP di rumah, semoga di sekolah seperti halnya laptop atau apa kita bisa terapkan dulu, ada pembelajaran komputer, mungkin nanti bisa kita terapkan kembali juga tidak apa-apa. Dan peduli terhadap lingkungan, karena memang yang kita lihat anak-anak kita ya, masih sering pada sudah ada tempat sampah. Banyak sekali sudah kita ingatkan beberapa kali buat namanya anak ya sering kali seperti itu. Jadi peduli lingkungan inilah juga yang harus kita terapkan. Bagaimana nanti kita prakteknya bisa praktek Jumat bersih atau setiap nanti setelah istirahat kita periksa kembali, kita ingatkan sampah-sampah yang ada di luar maupun di dalam ruangan. Ya, sebelum nanti kita usulan, saya lanjutkan terlebih dahulu.
berakhlak mulia. Ya mungkin ini juga religius, masuk religius, rutinitas kita membaca Asmaul Husna dan juga doa masuk kelas. Kemudian, nah ini contohnya meminjami pensil kepada teman, nanti juga ada videonya Bapak Ibu. Ini hanya sekilas contoh berakhlak mulia terhadap sesama. Nah ini juga contoh yang berprestasi seperti kemarin, alhamdulillah, ya, Rayung Gemuk mendapatkan dari 7 lomba kita mendapatkan 8 lomba, dapat 7, alhamdulillah semuanya rata-rata. Yang terakhir 11 teman itu sudah masuk 10 besar. Ya. Nah nanti kita selain sampai lomba, semoga nanti lomba-lomba yang lainnya nanti juga kita bisa menyusul dapat juara. Yang sudah pernah juara mudah-mudahan bisa bertahan lagi ya. Nah ini juga catat teknologi, alhamdulillah untuk ujian persiapan anak kelas 5G AMBK sudah menggunakan laptop atau iPad, jadi anak-anak juga belajar teknologi. Contoh peduli lingkungan. Nah ya, ada kerja bakti di sekolah, mungkin nanti bisa kita bentuk setiap hari Jumat ya, atau hari apa kita adakan kerja bakti atau menyiram bunga. Nah seperti itu juga nanti kita lakukan bisa setiap hari pagi. Pokoknya nanti yang peduli lingkungan ini nanti gurunya nomor 1 guru harus jadi teladan ya, selalu mengingatkan juga. Nah di sini ada prakarsa perubahan yang ingin saya terapkan dari beberapa visi tadi. Saya ambil satu yang dominan ya, jadi ini awal perubahan. Awal perubahan apa yang nantinya bisa kita kembangkan di sekolah kita. Ini saya ambil yang mewujudkan generasi berakhlak mulia kepada sesama. Akhlak mulia terhadap sesama teman. Ya seperti apa contohnya tadi ya, meminjami teman pensil atau berbicara yang baik terhadap teman meskipun sama teman ya. Nanti kalau kita bicara yang jelek akhirnya menimbulkan perselisihan, perdebatan. Bisa melerai temannya ketika bertengkar atau nanti kalau temannya biasanya uangnya kurang, jajannya kurang, bisa saling memberi kasih. Nah ini ada contohnya. Untuk prakarsa perubahan kemarin saya ambil contoh beberapa saja. Oh, luar suara. Ini sudah break. Ya keluar bagus. Miki parek no. Ini berakhlak mulia kepada sama, meminjami pensil kepada teman. Nah, jadi kalau kita menerapkan akhlak mulia sebagai guru, ya, setiap hari juga tidak menunggu guru PAI atau agama Islam yang sebagai memotivasi anak-anak, ya. Semua guru insya Allah, ya, kita bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Ada lagi melerai pertengkaran. Jika ada anak yang bertengkar, teman yang lain juga bisa melerai pertengkaran. Ketika ada bapak ibu guru, anak-anak bisa memanggil bapak ibu guru juga untuk menenangkan anak-anak yang lagi bertengkar. Ini saya ambil contoh kecilnya saja, nanti bagaimana kita penerapannya di sekolah.
Nah ini ketika ada uang 1 juta, kalau temannya lihat, nah semoga saja jujur. Nah kejujuran itu kan penting. Jangan sampai disalih sendiri ya. Bisa dikasihkan temannya, atau kalau nanti tidak tahu bisa dikasihkan bapak ibu guru. Nah itu kan melatih akhlak mulia juga kepada anak-anak, bisa kepada temannya. Bagi bapak ibu, sebelum kalimat terumpan ya nanti saya kembalikan ke visi misi dulu ya, ke visi. Mungkin nanti misinya bisa kita tambahkan lagi sama dengan kemarin, nanti kita tambah untuk visinya bisa menyusul. Jadi ini misinya bisa menyusul, jadi ini visi dulu. Mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, berprestasi, cakap teknologi dan juga peduli terhadap lingkungan. Mungkin bapak ibu guru mempunyai usulan atau masukan, saya persilahkan. Ini kan kemarin punyanya Bu Jamila kan sudah lengkap, jadi saya tinggal menambah ini. Mungkin nanti 5 tahun ke depan bisa kita kombinasikan. Menurut kami, jadi yang pertama yang prinsip itu, yang berakhlak mulia, untuk yang berprestasi mungkin di sini belum ada, karakter profil pelajar Pancasila itu bisa masuk. Biar nanti bisa dimasukkan. Prestasi bisa masuk ke sini. Nanti masukkan. Ya, Bisa menurut KB. kami itu siswa yang religius, nah, itu termasuk lah. Makasih Bukan. Ya, memang makanya kemarin kan biar visinya tidak sama. Aslinya ya, aslinya ya religius itu memang sudah kompleks. Istilahnya seperti itu, semuanya masuk di religius. Mungkin nanti berakhlak mulia, kemarin kan kita tekankan akhlaknya, seperti itu berakhlak mulia. Berprestasi itu saya tambahkan tidak ada berprestasi. Cakap teknologi dan peduli lingkungan nanti mungkin bisa ditambah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya tidak memakai kalimat panjang lebar, nanti bisa kita uraikan di visinya. Jadi visinya ini yang pokoknya saja, yang umumnya saja. Nanti visinya baru kita bisa bergerak. Tidak apa-apa nanti terwujudnya generasi yang religius. Nanti makanya jadi tambahan saja nanti bisa. Nanti kita kombinasikan untuk 5 tahun ke depan. Lanjut. Nah ini ada beberapa pertanyaan numpang yang harus kita isi. Istilahnya nanti saya ingin tahu dari bapak ibu guru. Nah untuk pertanyaan 1 sampai 6, nanti saya minta nanti kita tempelkan di sini. Yang pertama nanti kita memikirkan murid-murid yang bagaimana nanti. Terserah sampean bahwasanya aku pengen murid itu seperti ini. Nah silakan Yang kedua kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga di sekolah kita mengutamakan apa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Dan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Yang keenam, guru dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah ini nanti bisa kita tambahi sendiri, nanti kita tempel di sini, nanti kita bahas satu-satu.
Sudah semua, bagus. Sudah. Pak, buruk berapa ya, Pak? Oke, Bapak Ibu Guru, dari 6 pertanyaan, siapa yang mau mewakili ini membacakan? Bapak Ibu, oke, monggo Pak Sukra ya. Oke, langsung saja. Nomor 1 yakni kita memimpikan murid-murid yang, Bapak Ibu, kita. Nah, ini ada yang religius. Nih, terus ada yang menjawab religius dan berakhlakul mulia, berakhlak mulia. Terus ada yang menjawab yang berakhlak mulia dan santun. Terus adalah berakhlak mulia, berkarakter, berbudi pekerti yang bagus, dan yang terakhir adalah apa ini? Akan tulisannya. Pak Negara biasa aja. Misalnya nggak kena Pak ini koleknya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Satu dibahas dulu atau langsung saja nak keseluruhan, Pak. Oh, keseluruhan. Oke, yang kedua, bisa menunjukkan visi sekolah. Terus yang lain menjawab memiliki apa ini? Keindahan ya, Ibu. Keindahan ya. Keunikan. Wah, tulisannya ini. Makhluk visual. Terus anak yang ingin pandai dan berakhlak mulia, harapan yang kita. Ada kalau tulisannya harapan yang kita. Ibu begitu itu kenapa bukan? Nah ini sudah nih. Beda terus berubah untuk yang baru ini. Apa ini? Ingin mulia. Apa Pak? Logam mulia. Oh, logam mulia. Ya, oh, berarti emas ya. Oke, yang nomor 3. Kekeluargaan kerjasama, perhatian kepada murid, pembelajaran, kebersamaan, kepentingan murid sementara. Nomor 4, siswa yang berakhlak itu penting untuk mendapatkan pendidikan, selalu mendapatkan guru sebagai contoh atau selalu banyak ilmu. Pentingnya pendidikan dan untuk mereka, kedisiplinan yang penting, sekolah itu penting. Nomor 6, pentingnya kerjasama. Sekolah adalah milik kita bersama. Kebersihan langsung tanggung jawab adalah tanggung jawab bersama. Baik kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Kebersamaan adalah jalan menuju keberhasilan pendidikan. Setiap anak bukan anak dan memiliki bakat dan kemampuan. Untuk berubah itu butuh proses. Sekolah adalah milik kita bersama. Terima kasih. Jadi dari beberapa pertanyaan ini tadi punya jawaban yang berbagai macam, ya alhamdulillah kita sebagai guru itu memang menginginkan ya pada dasarnya menginginkan yang berpihak pada murid, guru yang berpihak pada murid, menginginkan murid yang religius, berakhlak mulia, sopan, santun, jujur. Juga kita ini sebagai guru juga ingin selalu kompak, di sekolah juga saling bekerja sama, kemudian bagaimana menata sekolah ini juga dengan baik.
saja di Bapak Ibu guru ini bisa menerapkan nilai-nilai serta peran kita sebagai guru agar bisa mewujudkan murid-murid yang berakhlak dan juga berkompetensi sesuai dengan bakat dan juga minatnya, dan sekolah kita juga semoga bisa lebih baik, lebih maju dan mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih atas diskusi hari ini. Saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Diskusi berjalan dengan lancar dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi ke Ibu Erwin. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Uli yang telah memaparkan visinya dan juga tadi sudah mendiskusikan apakah perlu perubahan atau penambahan dari visi sekolah yang sudah ada. Dan tadi Bapak Ibu juga sudah secara aktif mengemukakan pendapatnya bagaimana impiannya tentang murid di masa depan. Saya ucapkan terima kasih karena telah mendukung Ibu Uni dalam pembelajarannya selama menjadi CGB ini. Saya tidak berlama-lama Bapak Ibu, saya tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Sebelumnya saya mau berpantun sedikit ya. Kita tersinggung aku. 2, 3 bola-bola. Ketemu mantan di warung kopi. Asik. Cantik. Ya, dan terima kasih. Kalau kopi susu dia.